Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Sameji Putra, NIM 161231108, jurusan Karawitan. DPL saya itu Ibu Neneng. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan kegiatan KKN mandiri saya di Desa Sarimulya dengan mitra Sanggar Ciptaning Chandra di Muka. Oke, tujuan saya untuk KKN mandiri di mitranya dengan Ciptaning Chandra di Muka. Kenapa? Tujuan saya itu saya ingin membuat komoditi ekonomi berbasis kreatif event kepada sanggar-sanggar yang ada di Cikampek. Karena saya sendiri dan kebetulan ibu saya mempunyai sanggar Ciptaning Chandra di Muka, jadi saya ingin melakukannya untuk sanggar saya sendiri lalu menjadi contoh bagi sanggar-sanggar lain. Lalu apa saja yang saya lakukan di minggu pertama, karena tujuan saya itu untuk merevitalisasi tari Banjet Kreasi. Di minggu pertama saya telah melakukan analisa pengumpulan data dan penelitian terhadap tari Banjet ini. Saya mencari tahu kepada narasumber terpercaya yang telah menyaksikan tarian ini hidup di zamannya. Jika ingin melihat cuplikannya, ini cuplikannya, ada wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istuti Nur Hayati, putri sulung almarhumah Hajah Ibu Anda Hajah Epon Sophia, sebagai penata tari di Sanggar Tari Surya Medal. Profesi saya sebelumnya, saya sebagai pendidik di salah satu SMA di Cikampek ini, yaitu SMA 1 Cikampek, yang pada detik ini baru 6 bulan saya sudah lengser dari pendidik, yaitu sudah masuk ke Purna Bakti. Alhamdulillah sekitar 39 tahun mengabdi. Karena almarhumah Hajah Epon Sophia sebagai pelatih penata tari di Sanggar Surya Medal ini sejak tahun 64 sudah membawa nama baik Kabupaten Karawang. Akhirnya diinstruksikan oleh Bupati Karawang pada waktu itu untuk menciptakan sebuah tarian khas Karawang. Karena Karawang terkenal dengan goyang Karawang, maka terciptalah tari yang menciri khaskan Karawang, yaitu tari Banjet Kreasi baru khas Karawang yang diambil dari tarian seni topeng Banjet. Di minggu kedua saya bersosialisasi kepada masyarakat di sekitar, kepada pemuda, kepada komunitas-komunitas yang ada di Cikampek untuk ikut bergabung, ikut andil kepada kegiatan saya kurang tepat seperti itu. Ikut andil untuk melestarikan tarian ini karena secara tidak langsung tarian ini adalah tarian milik masyarakat Cikampek, karena pada tahun 1975 tadi sudah diceritakan tarian ini diciptakan oleh Bu Hajah Epon Sophia di Cikampek. Jadi secara tidak langsung mereka harus mengetahui itu. Yang kedua itu di minggu ketiga saya mulai ikut bergabung bersama komunitas Dharma Harsa untuk membuat suatu kegiatan yang memang dilaksanakan di saat pandemi, tetapi kita masih bisa meramaikannya, yaitu 17 Agustus. Itu kita membuat satu konsep di mana para komunitas semuanya yang ada di Cikampek, nggak semua, mungkinnya beberapa, ikut meramaikan lomba antar komunitas gitu. Di 17-an sangat seru. Di situ saya menjadi MC, saya juga kebetulan menjadi penggagas konsep juga. Lalu di minggu terakhir saya mulai memperkerjakan konsep. Saya juga membantu sanggar untuk membuat lomba, membuat video
lomba virtual. Semoga menang. Pertunjukan revitalisasinya belum terlaksana karena akan diadakan 5 September. Jadi buat seluruh LPPM, seluruh jajaran ISBI semuanya saya mohon doanya semoga lancar revitalisasi ini. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk saksikan tanggal 18 September revitalisasi tari Banjet virtual yang akan ditayangkan di, nanti aja lihat pamfletnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.